Perkenalkan, nama saya Angelina Boyangan. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian konflik batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga. Yang menjadi penyebabnya ialah garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Kontonasi berdaulat ini menjadi kata kunci, artinya harus dilakukan dengan prinsip mau sama mau. Tidak boleh sepihak apalagi main paksa. Batas ialah soal batas kedaulatan. Akibatnya, kedua negara menjadi sangat berhati-hati, apalagi prinsip hukum tentang perbatasan, yaitu sekali batas ditetapkan, maka tidak dapat diganggu-gugat. Stabilitas perjanjian perbatasan sangat mutlak, sehingga batas yang tidak stabil akan memicu perang. Sejak di United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982, banyaknya zona-zona maritim yang baru lahir dan berubah. Untuk Indonesia bahkan ditambahkan dengan lahirnya prinsip baru, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Semua itu mengakibatkan wilayah Republik Indonesia harus diformat ulang sesuai cita-cita Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Faktor politis yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, atau semata-mata faktor teknis perundingan. Faktor politis, misalnya syarat waktu berurusan dengan Australia karena terikat isu Timur-Timur. Sementara faktor ekonomis mempengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat selesaikan 30 tahun, yaitu pada tahun 1973 sampai 2003. Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau, jaraknya yang jauh dari lintasan, penerbangan, serta ketiadaan hubungan diplomatik akibatkan tim perundingan sulit bertemu. Hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan di United Nations Convention on the Sea of the Law 1982, masih belum menyediakan norma baku untuk memandu negara menyediakan batas garis yang adil dan diterima. Sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Domestik Indonesia sedang dilanda retorika bahwa persoalan batas maritim harus segera selesai. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata, agar kiranya diberi saran oleh dosen pembimbing. Terima kasih.